Prodi Pendidikan Sosiologi B Angkatan 2023 dengan NIM 140562340 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Nah, video ini saya buat dalam rangka pemenuhan tugas UAS mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia yang diampu oleh Pak Syaifuddin. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan kebaya modern pada era globalisasi dalam kehidupan sosial Gen Z. Nah, kebaya ini merupakan pakaian tradisional Indonesia yang memiliki berbagai nilai filosofis dan pesan yang mengingatkan pada perjuangan wanita Indonesia di masa lalu. Kebaya secara resmi diakui sebagai pakaian nasional dan ikon busana Indonesia, meskipun hanya digunakan di Jawa, Sunda, dan juga Bali. Selain itu, kebaya juga memiliki makna politik. Kebaya telah berkembang menjadi pakaian nasional di Indonesia, dan tokoh-tokoh politik seperti Kartini juga mengenakannya. Kebaya telah lebih banyak mengalami perubahan desain, mulai dari yang lebih modern seperti yang sedang menjadi tren belakangan ini, ada kebaya koket, kebaya crop top, dan juga kebaya dengan Korean style. Karena preferensi seorang Gen Z untuk pakaian modern yang berkiblat pada budaya barat ini, kaum perempuan Gen Z mulai meninggalkan kebaya sebagai pakaian sehari-harinya. Namun, bentuk dan tujuan kebaya berubah setelah Orde Baru berakhir. Dengan munculnya semangat kebebasan dan demokrasi, gaya kebaya semakin beragam dan semakin populer, terutama di kalangan generasi muda. Kebaya juga memiliki peran penting dalam budaya Indonesia. Di Indonesia, kebaya adalah simbol kepatuhan, kehalusan, dan tindak tanduk wanita yang lembut dan juga anggun. Banyak upacara seperti pernikahan dan upacara adat lainnya yang menggunakan kebaya sebagai pakaian resminya. Kebaya telah menjadi lebih populer dan diminati dalam beberapa tahun terakhir. Banyak platform yang juga semakin memperkenalkan kebaya ke seluruh dunia. Sepertinya generasi muda sangat tertarik untuk mengenakan kebaya karena mereka ingin melestarikan kebaya tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang asal-usul dari kebaya itu sendiri. Kebaya memiliki sejarah yang panjang dimulai dari abad ke-15. Pada saat itu, kebaya menjadi pakaian yang sangat populer di kalangan perempuan pribumi. Keberhasilan penjajah Belanda menguasai wilayah Indonesia merupakan faktor utama dalam perkembangan kebaya karena membawa kebiasaan mengenai pakaian ini. Selain pengaruh Belanda, pengaruh budaya Tiongkok dan India juga dapat dilihat dalam desain dan motif kebaya. Seiring berjalannya waktu, terjadi penerimaan dan penyesuaian kebaya dengan gaya tradisional yang ada di kawasan-kawasan tersebut. Terutama di kota pelabuhan seperti Semarang dan Surabaya, kebaya menjadi kombinasi dari berbagai budaya. Salah satu jenis kebaya yang paling terkenal di Indonesia adalah kebaya Jawa. Kebaya Jawa memiliki ciri khas tersendiri dengan detail bordir yang rumit, kain batik yang halus, dan juga aksen ukiran pada bagian bahu. Pada zaman kerajaan Jawa dulu, kebaya ini hanya dikenakan oleh bangsawan dan kaum yang berada. Namun, seiring perkembangan zaman, kebaya Jawa menjadi semakin populer dan dipakai dalam berbagai kesempatan. Selain di Jawa, kebaya juga berkembang di daerah-daerah lain di Indonesia. Misalnya, terdapat kebaya Bali yang cukup terkenal dengan detail bordiran yang cantik dan juga motif kain batik khas Bali. Ada juga kebaya Palembang yang memiliki desain yang lebih sederhana namun tetap memikat perhatian.
Dari masa ke masa, kebaya mengalami transformasi yang signifikan. Desainnya yang semakin modern dan bervariasi dalam warna dan bentuk yang semakin beragam menjadikan kebaya tidak hanya dikenakan pada acara-acara formal, tetapi juga acara casual seperti perkawinan, pesta, dan bahkan sebagai pakaian sehari-hari. Beberapa perancang busana terkemuka juga menciptakan konsep kebaya dengan sentuhan modern, membuatnya semakin diminati oleh masyarakat. Kebaya bukan hanya sekedar pakaian, tetapi juga merupakan warisan budaya penting yang menggambarkan keindahan dan keberagaman Indonesia. Sejarah panjang yang melibatkan pengaruh dari budaya Belanda, Tiongkok, dan India telah memberikan kebaya keunikan yang memikat. Dengan perkembangan zaman, kebaya terus mengalami transformasi yang menunjukkan fleksibilitas dan adaptasi budaya. Kebaya Jawa, Bali, Palembang, dan berbagai daerah lain di Indonesia semakin memperkaya ragam kebaya yang menjadi kebanggaan kita. Mengetahui asal-usul dari kebaya, selanjutnya kita akan mengetahui berbagai macam kebaya. Yang pertama itu ada kebaya tradisional. Kebaya tradisional adalah cikal bakal kebaya pada umumnya. Terdapat dua jenis model kebaya tradisional, yaitu kebaya Kartini dan juga kebaya Kutu Baru. Kedua kebaya inilah yang pada akhirnya berkembang menjadi kebaya-kebaya lain seperti kebaya encim dan juga kebaya modern. Yang kedua ada kebaya encim. Kebaya encim memiliki unsur budaya Cina. Encim adalah sebutan bagi wanita parubaya dalam keturunan bangsa Cina. Kebaya ini berbahan dasar kain yang cukup halus dengan sentuhan bordir, payet, dan pelipit yang menghiasi salah satu bagiannya. Kebaya jenis ini banyak digunakan perempuan etnis Cina yang dahulu tinggal di Indonesia. Lalu yang terakhir ada kebaya modern. Kebaya modern adalah kebaya dengan model sentuhan yang lebih modern. Bentuk serta pola sudah tidak mutlak seperti kebaya aslinya. Kebaya modern telah mengikuti tren yang ada dan beberapa perancang busana tradisional menggunakan kebaya rancangan mereka. Salah satu contoh kebaya modern adalah kebaya modifikasi. Meskipun desain dan bahan kebaya terus berubah, prinsip bentuk tampilan kebaya harus tetap dipertahankan. Jenis dan model kebaya telah berkembang di masa kini, tetapi harus tetap mempertahankan nilai-nilai budaya dan juga nilai-nilai tradisional. Kebaya telah menjadi cara bagi wanita untuk menunjukkan cinta mereka terhadap negara mereka dan menjadi agen budaya dan juga agen ekonomi. Kebaya telah mengalami perubahan dari masa ke masa, tetapi gayanya tetap indah. Kebaya masih ada di semua lapisan masyarakat, termasuk generasi muda yang tidak tahu sejarahnya. Banyak kebaya yang dibuat oleh berbagai desainer di Indonesia menunjukkan perkembangan budaya dalam kebaya kontemporer. Evolusi budaya dalam kebaya kontemporer dapat dilihat dari banyaknya rancangan yang dibuat oleh berbagai desainer di Indonesia. Ini adalah salah satu faktor yang mendukung transformasi model kebaya. Nah, kebaya ini tidak hanya diubah tetapi juga menjadi kain yang sangat modis dan terus berubah. Dengan modernisasi, model kebaya juga berubah. Model kebaya seperti yang dilakukan oleh Anna Fanti dengan kebaya kutu barunya yang menggunakan bahan katun Jepang dan kain jemputan memberikan kesan yang lebih berbeda. Nah, berikut ini akan saya tampilkan beberapa macam-macam Can I call you Rose? Cause you're sweet like a flower in bloom. Can I call you Rose? Can I call you Rose? Cause you're fragrant
mengalami proses modifikasi untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi masyarakat modern selama era globalisasi. Desainer kebaya seperti Edo Utabarat dan Didit Maulana mencoba membuat kebaya yang lebih modern dan harmonis dengan menggabungkan elemen dari budaya timur dan juga budaya barat. Dalam desain kebaya, penggunaan bahan dan teknologi modern memungkinkan pembuatan yang lebih inovatif dan juga beragam. Dalam penerapan pemakaian kebaya ini, Gen Z menerapkan unsur-unsur modern ke dalam kebaya. Nah, Gen Z yang lahir dari tahun 1994 hingga tahun 2009 ini sangat terbiasa dengan internet dan juga teknologi. Mereka memperbarui gaya hidup dan budaya mereka, termasuk pakaian dengan bantuan teknologi. Sebagai contoh, kebaya telah diintegrasikan dengan fashion modern hingga menciptakan gaya yang lebih fungsional. Mereka memadukan kebaya dengan pakaian modern seperti sneakers dan celana longgar untuk membuat pakaian yang lebih praktis dan sesuai dengan gaya hidup mereka. Gen Z sendiri sangat terpengaruh oleh influencer dan media sosial yang menggunakan platform seperti TikTok untuk mempromosikan gaya hidup modern dan juga kebaya yang modern. Kredibilitas influencer yang mempromosikan kebaya modern dapat mempengaruhi followers TikTok untuk membeli kebaya. Nah, kebaya yang telah menjadi bagian dari budaya Indonesia dan Gen Z telah menggabungkan dengan gaya hidup yang lebih modern, seperti memakai sneakers dan juga celana longgar, untuk membuat pakaian tersebut terlihat lebih praktis dan sesuai juga dengan gaya hidup modern pada saat ini. Gen Z juga menggunakan teknologi dalam berwirausaha. Mereka menggunakan teknologi digital untuk mempermudah transaksi bisnis dan meningkatkan kemampuan berwirausaha mereka. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana generasi Z memodifikasi dan menginterpretasikan kebaya sesuai dengan tren masa kini. Kebaya tidak terlihat kuno jika dipadukan dengan bawahan modern seperti jeans, celana longgar, atau sneakers yang juga membuatnya sesuai dengan gaya hidup sehari-hari Gen Z. Kebaya yang sekarang tersedia dalam berbagai macam motif dan desain yang lebih modern tidak akan terkesan terlalu kuno. Contohnya, mereka menggunakan kebaya dengan sneakers dan juga celana longgar sebagai pengganti kain batik. Mereka dapat memilih motif yang sesuai dengan selera mereka dan memadupadankannya dengan aksesoris modern seperti tali pinggang atau pita-pita lucu. Gen Z tidak lagi menghususkan diri dalam kebaya untuk acara formal. Sekarang mereka menggunakannya untuk aktivitas sehari-hari seperti bepergian ke kantor, ke kampus, atau bertemu dengan teman. Gen Z juga cenderung mengikuti tren pakaian asing seperti gaya Amerika, Korea, atau Jepang dan memadukannya dengan kebaya Indonesia. Selain itu, mereka menggunakan bahan-bahan modern seperti organza, satin, atau brokat untuk membuat kebaya lebih menarik. Mereka juga memadukan kebaya dengan bawahan lain agar kebaya tidak terlihat kuno dan sesuai dengan gaya hidup modern. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana kebaya mempengaruhi gaya fashion sehari-hari seorang Gen Z. Dengan beberapa cara, kebaya mempengaruhi gaya fashion sehari-hari Gen Z. Misalnya, Gen Z lebih suka memadukan kebaya dengan celana jeans dengan pinggang tinggi dan rok outline untuk memberikan kesan yang modis. Mereka tidak lagi mengkhususkan bahwa kebaya hanya untuk acara formal, tetapi juga untuk berpakaian sehari-hari. Kebaya dibuat dari berbagai bahan, baik yang bertekstur kasar seperti brokat dan organza maupun bahan halus seperti satin, bludru, dan juga katun. Bahan-bahan tersebut juga memungkinkan kebaya untuk dipadukan dengan pakaian modern seperti sneakers dan juga jeans. Evolusi kombinasi kebaya dipengaruhi oleh perbedaan preferensi antara Gen Z dan generasi sebelumnya. Kebaya yang sekarang dipakai tidak hanya untuk acara formal, tetapi juga untuk kegiatan sehari-hari yang menunjukkan bahwa kebaya sekarang lebih inklusif dan cocok dengan gaya hidup modern. Selain itu, Gen Z juga mengikuti tren vintage yang menggabungkan elemen modern dengan gaya lama. Untuk membuat gaya yang lebih segar dan relevan, kebaya dapat dipadukan dengan bahan dan desain yang lebih modern, seperti kebaya dengan kain transparan dan detail floral.
Penggunaan media sosial oleh Gen Z mempengaruhi pilihan pakaian mereka. Mereka juga akan aktif mengikuti tren dan gaya fashion yang dipopulerkan oleh influencer seperti kombinasi bahan vintage dan kebaya modern. Contohnya adalah kebaya yang menggunakan kain songket Palembang dan batik pagi sore dari Pekalongan yang menunjukkan bagaimana bahan dan teknologi modern dapat digunakan untuk mengolah kebaya klasik. Gaya berpakaian Gen Z yang dipengaruhi oleh globalisasi membuat mereka menggunakan pakaian modern seperti kaos, kemeja, dan celana jeans. Dan mereka juga lebih memilih kebaya dengan gaya yang lebih modern dan juga beragam. Terlepas dari proses modernisasi kebaya, tetap ada aturan dan standar yang harus diikuti. Kebaya tetap digunakan sesuai dengan pakem dan aturan busana tradisional. Lalu, bagaimana sih peran kebaya dalam acara-acara sosial seorang Gen Z? Nah, Gen Z ini memadupadankan kebaya dengan pakaian modern seperti sneakers dan juga celana longgar, yang menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mempertahankan tradisi kebaya, tetapi juga ingin mengikuti tren mode. Selain itu, Gen Z mengenakan kebaya untuk acara-acara yang lebih santai seperti bepergian sehari-hari, mengunjungi kantor, ke kampus, atau bertemu dengan teman-temannya. Gen Z juga masih mengenakan kebaya untuk acara resmi seperti pernikahan, wisuda, dan juga acara lainnya. Kebaya yang digunakan biasanya lebih ramai dan mewah, mirip dengan kebaya zaman dahulu, tetapi dengan berbagai bahan dan desain yang lebih modern. Meskipun kebaya modern saat ini tengah menjadi tren di kalangan remaja di Indonesia, namun kita juga harus mengingat bahwa kebaya tetaplah sebuah pakaian adat Indonesia yang memainkan peran penting dalam memelihara ciri khas budaya. Sebagai lambang warisan budaya Indonesia, kebaya menandakan penghargaan dan juga kebanggaan akan tradisi nenek moyang. Dengan mengenakan kebaya, seseorang mengekspresikan rasa hormat dan cinta akan kearifan lokal. Kebaya merupakan bagian tak terpisahkan dari jati diri Indonesia yang mencerminkan keberagaman budaya dan kekayaan tradisi. Dalam mengenakan kebaya, seseorang bukan hanya menunjukkan identitas nasional Indonesia, tetapi juga mengekspresikan rasa bangga akan warisan budaya yang dimiliki. Kebaya juga memiliki peran penting dalam pembangunan budaya Indonesia, menggalang kesadaran dan perhatian terhadap kekayaan budaya, serta memupuk pemahaman akan pentingnya budaya dalam merawat jati diri bangsa. Dengan mengenakan kebaya, seseorang turut serta dalam memperkokoh kesadaran akan keberagaman budaya, serta memperkuat kesadaran akan keberadaan budaya dalam memelihara identitas nasional. Kebaya sebagai pakaian tradisional Indonesia telah mengalami banyak evolusi selama bertahun-tahun dan masih eksis dalam budaya modern. Kebaya telah berkembang menjadi berbagai model dan juga gaya, termasuk tradisional, modern, muslimah, dan juga funky. Ini membuktikan bahwa kebaya dapat disesuaikan dengan berbagai kebutuhan dan preferensi masyarakat. Sementara kebaya modern memiliki berbagai desain yang lebih modern dan fashion forward, kebaya tradisional biasanya memiliki desain yang klasik dan juga elegan. Nah, hingga kini kebaya digunakan untuk berbagai jenis acara, dari yang resmi seperti pernikahan dan hitanan, hingga yang semi formal seperti pesta dan acara resmi di kantor. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebaya dapat disesuaikan dengan banyak situasi dan juga kesempatan. Kebaya telah mengalami perkembangan dan inovasi dalam hal desain dan juga fungsinya. Kebaya modern memberi para perancang baju kebebasan kreatif dan menawarkan berbagai variasi seperti siluet, detail payet, bahan yang digunakan aksesoris, dan lainnya. Kebaya juga dianggap sebagai simbol modernitas karena telah menyesuaikan diri dengan tren dan perkembangan zaman. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebaya tidak hanya sebagai pakaian tradisional tetapi juga merupakan bagian dari budaya modern. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.